Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indri Gunardi yang kali ini akan membahas mengenai perilaku yang tidak tepat dari orang tua atau orang dewasa supaya bisa dihindari kepada anak. Jadi di sini saya akan sedikit membahas mengenai perilaku yang harus dihindari orang tua atau orang dewasa atau guru yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Ya, jadi ini yang harus dihindari kepada anak seperti itu. Ya, yang pertama langsung saja mengalihkan tanggung jawab. Ya, contohnya di sini, misalnya anak sedang lari-lari, jatuh dan terbentur meja. Nah, ketika anak kita menangis, kita bilang, udah, ayah udah pukul mejanya, cukup ya, jangan nangis lagi. Nah, itu kita menyalahkan meja, padahal meja dari tadi itu diam saja. Nah, seperti itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita mengalihkan tanggung jawab. Ya. Lebih baik kita bilang kepada anak bahwa lain kali jangan lari-lari, atau lain kali hati-hati ya berlarinya supaya tidak terbentur meja lagi. Nah, itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua yang harus kita hindari adalah berbohong kecil kepada anak. Contohnya nih, nak tolong sampaikan ke tamu bahwa ibu sementara pergi ke pasar. Nah, misalnya ibunya padahal sedang ada di rumah, tetapi bilang ke anak karena tidak ingin menemui tamu, menyuruh anaknya untuk berbohong bahwa ibunya sedang ke pasar. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya berbohong dan anak akan menirunya seumur hidupnya jika kita tidak memberikan pemahaman atau klarifikasi seperti itu. Ya. Jadi itu harus dihindari. Kemudian yang ketiga adalah mengobral ancaman dan omelan. Ya, contohnya di sini misalnya anak lagi malas makan atau mungkin makannya tidak banyak, kita bilang tuh, kalau kamu misalnya nanti nggak habis makanannya, nanti dimarahin ayah ketika ayah pulang. Nah, itu akan membuat anak takut itu. Itu namanya ancaman, itu tidak boleh. Nah, mungkin lain kali anak itu akan tambah malas makan, bukannya tambah nafsu makan karena dipaksa, diancam. Nah, itu tidak boleh, harus kita hindari. Nah, kemudian yang keempat, menyerang pribadi anak. Contohnya, ketika anak tidak mau belajar, kita bilang, dasar anak malas, kerjaannya cuma main saja. Nah, itu tidak boleh. Kita itu namanya sudah mengejudge bahwa anak kita itu malas. Anak kita itu cuma main saja. Itu tidak boleh seperti itu. Kita harus memberikan pemahaman bahwa dia tidak boleh malas belajar. Kita harus memperbaiki metode dalam belajarnya supaya anak tidak malas lagi. Nah, kemudian kita harus juga memberikan peringatan kepada anak bahwa terlalu banyak main itu tidak baik, ya, seperti itu. Ya, jadi jangan menyerang pribadi anak. Oke, yang kelima adalah memberi dukungan pada hal yang salah. Kerap kali kita lebih tertarik untuk memperhatikan anak justru saat mereka berbuat hal yang kurang baik. Contohnya, ada buku di kelas, ya. Satu untuk berdua misalnya. Nah, ketika mungkin anak kita bertengkar dengan temannya, ya, rebutan buku, ya, dan anak kita yang dapat bukunya, terus temannya itu misalnya menangis atau sedih, malah kita dukung, bagus, kamu yang dapat bukunya, jadi kamu bisa belajar. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kita harus memberikan pemahaman bahwa kita harus saling berbagi, seperti itu, ya. Ketika anak melakukan itu kita tidak boleh mendukung. Ketika dia mengambil hak orang lain, kita tidak boleh mendukungnya, seperti itu. Nah, itu untuk 5 kebiasaan yang tidak tepat bagi kita orang tua terhadap anak, seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindari kelima hal tersebut. Yang pertama, mengalihkan tanggung jawab anak, berbohong kecil kepada anak, mengobrol ancaman dan omelan, menyerang pribadi anak. Yang 5, memberi dukungan pada hal yang salah,
Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu lagi. Kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.